Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulia Ningsi SPD, peserta Latsar CPNS 2022, golongan 3, angkatan 42. Unit kerja SD Negeri 162107 Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, dengan profesi sebagai guru sekolah dasar. Masih di agenda 2 tugas 1, yaitu mengenai penerapan core value akuntabel, dengan pengampu materi saya, yaitu Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Sebelum kita memasuki materi akuntabel, marilah kita lihat dulu potret layanan publik di Indonesia saat ini. Potret layanan publik di Indonesia. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kita sebagai individu ataupun ASN pun mungkin sudah bosan dengan kenyataan adanya perbedaan jalur dalam setiap pelayanan. Proses mengurus sebuah dokumen dengan harga misal 100.000 membutuhkan waktu 3 hari. Tapi pada kenyataannya, banyak orang yang dapat memperoleh dokumen tersebut dalam hitungan jam dengan tambahan dana yang beragam. Di beberapa negara, konsep ini memang dilakukan dengan konteks pelayanan publik. Namun, dengan format yang telah terstruktur, transparan, dan akuntabel. Realitas layanan publik di Indonesia. Baik sadar atau tidak, kenyataan layanan publik di negeri ini kerap dimanfaatkan oleh oknum pemberi layanan yang untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok. Peribahasa waktu adalah uang digunakan oleh banyak oknum untuk memberikan layanan spesial bagi mereka yang memerlukan waktu layanan yang lebih cepat dari biasanya. Sehingga di masyarakat muncul peribahasa baru, sebuah sarkasme. Kalau bisa dipersulit, buat apa dipermudah? Terminologi oknum sering dijadikan kambing hitam dalam buruknya layanan publik. Namun, definisi oknum itu sendiri hanya dilakukan oleh segelintir personil saja. Bila dilakukan oleh semua, berani ada yang salah dengan layanan, berarti ada yang salah dengan layanan publik di negeri ini. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 Pasal 4 menyebutkan asas pelayanan publik yang meliputi A. Kepentingan umum, B. Kepastian hukum, C. Kesamaan hak, D. Keseimbangan dan kewajiban, E. Keprofesionalan, F. Partisipatif, G. Persamaan perlakuan atau tindak diskriminatif, H. Keterbukaan, I. Akuntabilitas, J. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, K. Ketepatan waktu, L. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Akuntabilitas. Nah, apa ya akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Panduan perilaku akuntabel.
Ada 3 panduan perilaku akuntabel dalam nilai dasar ASN berakhlak, yaitu sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Menggunakan kewenangan jabatan dengan integritas tinggi, tidak menyalahgunakan jabatan. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Bovens 2007. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peran belajar. Selanjutnya, 2 macam akuntabilitas publik. 1. Akuntabilitas vertikal atau vertical accountability. Kedua, akuntabilitas horizontal atau horizontal accountability. Akuntabilitas vertikal atau vertical accountability. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah. Kemudian, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas vertikal membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke bawah kepada publik. Misalnya, pelaksanaan pemilik, referendum, dan berbagai mekanisme akuntabilitas publik yang melibatkan tekanan dari warga. Yang kedua, akuntabilitas horizontal atau pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Contohnya adalah lembaga pemilihan umum yang independen, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Investigasi Legislatif. Ada 5 tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal. Kedua, akuntabilitas individu. Ketiga, akuntabilitas kelompok. Keempat, akuntabilitas organisasi. Kelima, akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Pertanyaan yang sering digunakan untuk mengidentifikasi apakah seseorang memiliki akuntabilitas personal antara lain, apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki situasi dan membuat perbedaan? Pribadi yang akuntabel adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi, bukan masalah. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada bimbingan antara individu dan lingkungan. Kerjanya yaitu antara PNS dan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang memadai, bimbingan dan sumber daya, serta menghilangkan hambatan kinerja.
Sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi kelompok. Selanjutnya, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kinerja kelompok. Dalam hal ini ada istilah saya. Ada tipe-tipe konflik dalam kepentingan. Tipe-tipe konflik dalam kepentingan ada dua jenis umum konflik kepentingan. Yang pertama, keuangan. Penggunaan sumber daya lembaga, termasuk dana, peralatan, atau sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi. Contohnya, menggunakan peralatan lembaga atau unit atau divisi atau bagian untuk memproduksi barang yang akan digunakan atau dijual secara pribadi. Yang kedua, menolak gratifikasi yang ditawarkan secara pribadi maupun kelompok. B. Konflik non-keuangan. Penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan atau orang lain. Contohnya, berpartisipasi sebagai anggota panel seleksi tanpa menggunakan koneksi, asosiasi, atau keterlibatan dengan calon. Selanjutnya, saya akan menampilkan video implementasi core value akuntabel di unit kerja saya, yaitu SD Negeri 162107. Selamat menonton! Saya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi dengan hadir tepat waktu dan mengikuti semua peraturan yang ada. Saya juga menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien dengan cara menghidupkan dan mematikan printer secara efektif dan efisien. Saya juga menghidupkan lampu kantor ketika terlebih dahulu sampai di sekolah. Dan panduan perilaku akuntabel yang ketiga adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimiliki dengan cara menolak gratifikasi dalam bentuk apapun sebagai wujud ASN yang berintegritas. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like and subscribe. Thank you.